Shalom Home Ministry dimanapun berada. Puji Tuhan, hari ini hari yang luar biasa. Kita bisa berkumpul lagi untuk memuji dan menyembah Tuhan. Mari persiapkan seluruh hati dan pikiran kita untuk menyembah Tuhan. Haleluya. Terima kasih banyak Tuhan. Kami bersyukur buat kasih setiamu Tuhan. Untuk setiap kasih setia, penyertaan dan perlindunganmu dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau terlalu baik dalam hidup kami Bapa. Engkau tidak pernah meninggalkan kami walau sedetik pun Bapa. Kami bersyukur kami punya Tuhan yang dahsyat dan luar biasa seperti Engkau, yang begitu mengasihi seluruh hidup kami Bapa. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Pada hari ini Tuhan, Kau mau memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Biar Kau mau sucikan dan kuduskan setiap hati dan pikiran kami, tubuh dan jiwa roh kami Bapa. Basuh kami dengan darah-Mu Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan. Berkati kami semua Tuhan, dan kami siap untuk memuji-Mu Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Engkau sungguh baik Tuhan dalam hidup kami Bapa. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Katakan Yesus. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus,
ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan, selamat dipanggil namanya, katakan Yesus, Kau sungguh baik, Yesus, namamu indah, Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya, ku mau memujimu,
biasa. Amin. Mari kita bersyukur dan memuji Tuhan. Sebelum kita semua bangkit berdiri, kita akan pujian masuk hadiratnya dengan hati bersyukur. Amin. Mari sama-sama katakan. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur, memuji Dia, memuji
ajaib dalam hidup kita, yang membimbing setiap hidup kita. Haleluya. Penasehat di hidupku, penghibur bagi jiwaku, ya Roh Kudus penolongku di tubuh jiwa dan rohku. Engkau maha hadir, Roh Kudus di sini kau bagiku, pimpin hidupku dan jalanku, kuasa-Mu hidupkan jiwaku. Engkau maha hadir, Roh Kudus di sini kau bagiku, naungi hidupku dan jalanku, kuasa-Mu terjadi bagiku. Penasehat di hidupku, penghibur bagi jiwaku, ya Roh Kudus penolongku di tubuh jiwa dan rohku. Penasehat di hidupku, penghibur bagi jiwaku, ya Roh Kudus penolongku di tubuh jiwa dan rohku. Engkau maha hadir, Roh
pimpin hidupku dan jalanku, kuasa-Mu hidupkan jiwaku. Engkau Maha hadir, Roh Kudus di sini Kau bagiku. Naungi hidupku dan jalanku, kuasa-Mu terjadi bagiku. Engkau Maha hadir, Roh Kudus di sini Kau bagiku. Pimpin hidupku dan jalanku, kuasa-Mu hidupkan jiwaku. Engkau Maha hadir, Roh Kudus di sini Kau bagiku. Naungi hidupku dan jalanku, kuasa-Mu terjadi bagiku. Kuasa-Mu terjadi bagiku. Kuasa-Mu terjadi bagiku. Lukas pasal 15 ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-7. Kita akan baca saling bersahut-sahutan. Saya akan baca ayat yang pertama, saudara menyambut dengan ayat yang kedua, demikian seterusnya sampai dengan ayatnya yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan Dia. Ayat 2. Lalu Ia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Ayat 4. Dan kalau ia telah menemukannya, ia meletakkannya di atas bahunya dengan gembira. Ayat 6. Ayat 7 kita baca bersama-sama. Ayat 7 kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di sorga karena satu orang berdosa yang bertobat, lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Perumpamaan Tuhan Yesus tentang domba yang hilang ini dilatar belakangi oleh sebuah peristiwa, oleh sebuah kejadian. Coba kita lihat slide-nya. Saudara perhatikan baik-baik. Ini yang terjadi, saudara. Situasi yang pertama yaitu Yesus menerima orang-orang berdosa makan bersama-sama dengan Dia. Situasi yang kedua, ada orang-orang Farisi yang sedang mencela Yesus atau nyinyir dengan Yesus. Lanjut saudara. Lanjut. Ada harapan yang lebih baik di dalam Yesus. Ketika orang tidak memiliki harapan, Yesus datang memberi harapan di masa depan bagi orang-orang yang tidak punya harapan. Lanjut saudara, ini menarik. Yesus itu datang bukan membawa harapan, tapi Yesus itu datang, Dia menjadi harapan.
Jadi yang harapan yang dibawa oleh Yesus bukan produk, tapi dirinya sendiri menjadi jaminan, menjadi harapan bahwa kalau kamu di dalam aku, pasti ada harapan. Karena engkau sedang tinggal di dalam harapan. Amin. Lanjut saudara. Lanjut. Nah, kita baca sama-sama 1, 2, 3. Mengapa orang berdosa mau datang dan mendengarkan Yesus? Jawabannya, karena Yesus tidak pernah menolak orang berdosa. Yesus mau menerima dan bersahabat dengan apa? Orang berdosa. Saudara, ayat pertama tadi katakan, banyak orang, semua orang ahli, semua orang, para pemungut cukai dan para pendosa datang mendengarkan siapa? Yesus. Mereka datang mendengarkan Yesus. Padahal ahli Taurat dan orang-orang Farisi setiap hari ada bersama dengan mereka. Tapi mereka tidak mau mendengarkan ahli Taurat dan orang Farisi. Kenapa? Karena ahli Taurat dan orang Farisi menolak mereka. Saudara, saya mau bilang, ada kalanya banyak orang tidak mau datang ke gereja karena gereja selalu menghakimi jemaat. Karena banyak gereja yang selalu menghakimi orang-orang yang berdosa. Kamu kalau tidak bertobat masuk neraka. Betul saudara. Orang yang tidak bertobat masuk neraka. Tapi Tuhan Yesus pernah berkata, siapa yang tidak berdosa, silakan ambil batu dan lempari orang berdosa ini dengan batu. Saudara, saya mau bilang kepada saudara, mungkin di mata orang, di mata manusia, nggak ada yang tahu. Saudara juga sami mawon. Saudara juga sama dengan orang yang lain. Mungkin saudara tutupi dosa saudara, dan di mata orang saudara bersih, sehingga saudara berkata, oh harus bertobat, harus bertobat. Kenapa saudara nggak kaca dulu? Melihat kaca dan berkata, kamu harus bertobat. Saudara, saya mau kesaksian lagi. Ketika saya masuk penjara, saya kemudian dikasih oleh Tuhan sebuah penglihatan yang luar biasa. Di hari kedua, karena hari pertama saya ditaruh di depan, saudara. Hari kedua saya dimasuk ke dalam, dan masuk ke dalam. Ketika ada di dalam, saudara, tiba-tiba saya lihat di tembok, di dinding, sebuah tulisan yang luar biasa. Gak percaya? Coba saudara sekali-kali ikut masuk ke dalam. Tulisan itu sangat jelas. Kalau garam menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Selain dibuang dan apa? Diinjak orang. Kelebihan saudara dan saya sebagai orang percaya, kita punya rasa. Kita adalah garam. Tapi kalau rasamu sudah menjadi tawar di mata orang, bahkan kalau rasamu itu sudah pahit dirasakan orang, maka nggak ada guna lagi saudara sebagai orang Kristen selain dibuang dan apa? Diinjak orang. Ketika orang-orang Farisi melihat orang berdosa, yang mereka lakukan apa? Menghakimi orang berdosa. Saudara, nggak usah dihakimi orang berdosa. Dia udah tahu dia masuk neraka. Nggak usah dihakimi. Saya mau kasih tahu saudara, waktu saya selesai kuliah, saudara, belum selesai kuliah, lagi praktek, saya pulang kampung. Biasanya orang sekolah teologi itu jadi sombong, nggak ketulungan. Siapa di sini yang sekolah teologi? Siapa yang sudah jadi sombong? Ya jujur saudara, jujur, nggak usah pungkiri. Biasanya orang yang sekolah teologi itu merasa dia wow luar biasa, dan itu terjadi di saya. Ketika saya pulang kampung, 3 tahun kuliah, saya rasa semua Alkitab saya sudah tahu. Waduh, saudara, saya ini dulu sombongnya minta ampun, saudara. Kenapa? Karena orang Manado bilang, cuma sombong deh kita punya, kok mana mau ambil? Apa kita tinggal pak kita? Betul toh? So semua kita punya, karena semua ambil kalau begitu. Kurang sombong tuh tak sisa. Kau nggak suruh jangan sombong. Waktu tingkat 3, saya pulang ke Manado. Waktu pulang ke Manado, saudara, di kampung saya itu namanya orang Manado. Kalau nyadak Bagate, dia nama bukan orang Manado. Orang Bagate, aduh cuma satu sloki, gua for apa tambah darah? Iyo, cuma for tambah darah. Bagi jo, oh bagi. 2 sloki yang mulai marah-marah.
3 sloki dia naik darah, 4 sloki so tumpah darah, 5 sloki masuk penjara. Ini bahaya saudara. Jadi saya mulai di kampung saya, salah satu orang yang buat cap tikus di kampung. Jadi kerjaannya dia buat cap tikus saudara. Saya langsung bilang begini, Nana nggak mau bertobat? Baking ini cap tikus, kasih mabuk orang. Mana kira Nana pedosa sadiki? Nana pedosa banyak. Tak bilang begitu. Dia bilang, kita nyana bikin rugi orang yang suka datang beli. Kita kan nyana paksa orang beli. Dia bilang, kita cuma jual. Tak bilang, iya, mana Nana pedosa banyak bikin barang ini. Mana tahu mana mau masuk neraka? Tahu enggak dia bilang apa? Nana jangan banyak mulu Jangan banyak mulu Nana Nana tahu mengenai masalah neraka itu masalah belakangan. Kalau kita tidak backing ini barang ini, sekarang kita pedunya sama di neraka. Kalau hari ini kita tidak mencari, kalau hari ini saya nggak cari duit dengan cara seperti ini, maka neraka itu bukan nanti, neraka itu hari ini buat saya. Neraka itu hari ini buat saya, dia bilang. Dan cuma bukan buat saya, tapi juga buat anak-anak saya. Jadi Nana jangan bilang neraka dengan kita. Lantaran kalau Nana suruh kita berhenti, sekarang sudah neraka for kita. Dia bilang tenang aja, hari Minggu masih ke gereja. Jadi kalau hari Senin sampai Sabtu masa cap tikus, hari Minggu dia datang ke gereja. Kenapa datang ke gereja? Bawa cap tikus for pendeta. Saudara, saya mau bilang kepada saudara, gak usah saudara hakimi orang berdosa, dia tahu kok. Amin. Amin. Yesus justru dengarkan mereka. Yesus justru memperhatikan mereka. Yesus justru mendengarkan apa yang dikatakan oleh Sakeus. Justru melihat mereka. Karena itu Yesus diterima oleh mereka. Amin saudara. Amin. Kalau saudara bercerita tentang kebaikan, mungkin orang itu susah untuk terima kebenaran kebaikan yang kita sampaikan hari ini. Tapi percayalah, firman Tuhan tidak akan pernah kembali dengan apa? Sia-sia. Amin. Kita lanjut saudara, lanjut. Saudara perhatikan. Cara orang Farisi, ini masih latar belakang, saya belum khotbah. Masih latar belakang ayat 1 dan 2. Cara orang Farisi memandang orang berdosa, yaitu apa? Orang berdosa harus dilempar apa? Batu. Ini berdasarkan hukum. Berdasarkan hukum, orang berdosa harus apa? Dilempar batu. Ini orang Farisi udah siapin batu. Coba lihat, jangan-jangan salah satu saudara di situ, cuma nggak berjenggot. Betul kan? Tapi cara Yesus memandang apa? Aku tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Pertanyaan saya, cara mana yang mau saudara pakai? Cara mana? Ketika kita melihat orang berdosa, kita mau tunjuk tangan kita, kita ambil batu dan berkata, berdasarkan hukum, maka kamu harus dihukum. Atau kita mau pakai cara Yesus, jangan berbuat dosa lagi. Saya mau tanya, orang Farisi salah? Orang Farisi salah ketika menilai seperti itu? Orang Farisi tidak salah. Karena hukumnya memang begitu saudara. Saudara ketika menghakimi orang, saudara tidak salah. Karena benar, apa yang dia lakukan itu salah. Tapi kalau saudara ingin orang lain bertobat, maka pertobatan hanya bisa terjadi di dalam kasih karunia. Pertobatan tidak terjadi di dalam penghakiman. Karena kalau sudah dihukum, nggak perlu bertobat, sudah di neraka. Apakah ada pertobatan di dalam neraka? Tidak ada. Di dalam hukuman tidak perlu ada pertobatan. Tetapi di dalam kasih karunia, itu artinya apa? Kalau saudara memberikan kasih karunia kepada orang, itu artinya saudara mengharapkan orang itu bertobat. Kalau saudara melepaskan penghukuman, saudara bukan mengharapkan orang itu bertobat, tapi saudara nafsu orang itu dihukum. Salah? Enggak salah. Tapi cara Yesus bukan cara lewat pendekatan hukum. Cara Yesus, bagaimana dia memandang orang dengan kasih karunia. Ketika mereka mau melempari perempuan ini yang berdosa dengan batu, Yesus bilang, siapa yang tidak berdosa, silakan yang pertama kali melemparkan orang ini. Kalau saudara memang sudah tidak pernah berbuat dosa, silakan saudara lempar orang yang berdosa
dengan batu. Tapi kalau kita masih berdosa, tolong saudara juga memberikan kesempatan kepada orang yang berdosa. Karena jangan-jangan satu saat saudara juga keseleo, jatuh dalam dosa. Betul? Betul saudara? Kita hanya mengharapkan belas kasihan Tuhan. Bilang amin. Namanya manusia rawan jatuh saudara. Apalagi hari-hari ini saudara, rawan jatuh hari-hari kampanye. Tahun politik ini rawan jatuh. Saudara bisnis salah, yang jadi presiden siapa? Bisnismu bisa habis. Betul kan? Karena itu hati-hati. Lanjut saudara. Ini saya suka ini. Yesus selalu bicara tentang apa? Pengampunan dan masa depan. Tapi roh agamawi akan selalu bicara tentang apa? Hukuman. Kalau Yesus selalu berbicara tentang ampuni, jangan berbuat dosa, pengampunan, dan masa depan. Kalau istrimu buat salah kepadamu, engkau dengar khotbah hari ini, waktunya engkau mengampuni dia dan lihat masa depan yang baik bersama dengan keluargamu. Kalau hari ini suamimu berbuat salah kepadamu, sudah waktunya ampuni dan lihat masa depan dan lihat hidup yang lebih baik. Kalau hari ini anak-anakmu berbuat salah kepadamu, sekali lagi ampuni dan apa? Lihat masa depan. Kalau hari ini orang tuamu berbuat salah padamu, ampuni dan lihat apa? Masa depan. Karena saudara dan saya adalah murid Yesus. Bilang amin. Siapa yang murid Yesus? Tolong angkat tangan. Amin. Kalau kita murid Yesus, mari kita mencontoh Yesus. Yesus selalu bicara tentang apa? Pengampunan dan masa depan. Di dalam Yesus, serumit apapun masalah kita, selalu ada masa depan yang lebih baik. Amin saudara. Saya nggak tahu apa yang sedang saudara alami hari-hari ini, tapi saya percaya dalam Yesus ada pengampunan, ada masa depan. Kalau tidak ada pengampunan, masa depanmu hancur. Percayalah. Saudara pikir akan menjadi lebih baik? Tidak saudara. Pengampunanlah yang membuat masa depan kita menjadi lebih baik. Amin. Katakan amin. Lanjut. Mengapa berita Injil banyak ditolak? Bukan karena Injil tidak menarik, bukan karena Injil tidak berkuasa, tapi karena apa? Karena pemberita Injil menempatkan diri mereka terlalu suci dan kudus untuk melayani orang berdosa. Pemberita Injil menjadi hakim dan merasa punya hak untuk menghakimi orang berdosa. Kenapa Injil banyak ditolak saudara? Kenapa saudara pernah lihat di Amerika? Di video itu orang-orang itu memberitakan Injil di pinggir jalan, betul kan? Tapi kenapa nggak ada orang yang memperhatikan? Perhatikan apa yang mereka bicarakan. Yang mereka bicarakan, Yesus mau datang dan engkau akan dihukum. Karena itu nggak ada orang yang bertobat yang lewat. Mereka berpikir kalau masalah hukuman belakangan aja, sekarang masalah enjoy. Tapi coba kalau misalnya dia beritakan Tuhan Yesus baik, pasti orang itu berhenti dengar dia kok. Amin. Lanjut saudara. Lanjut. Gereja adalah tempat di mana orang berdosa merasa diterima tanpa takut dihakimi. Saya mau tanya, saudara datang ke tempat ini, saudara takut? Saudara takut dihakimi Pak Doni? Saudara takut dihakimi oleh saya? Berarti saudara datang di gereja yang benar. Bilang amin. Bilang amin saudara. Kalau gereja itu kemudian jemaatnya merasa takut dihakimi, berarti ada yang salah dengan gereja ini. Gereja adalah tempat di mana orang berdosa mendapatkan harapan baru untuk menjadi apa? Lebih baik. Kalau kita bergereja, maka percayalah, kita berusaha untuk menjadi lebih apa? Baik. Amin. Poin selanjutnya akan saya lanjutkan pada kesempatan yang lain. Kita bangkit berdiri saudara. Ini sebenarnya masih banyak. Saya baru mau bahas tentang domba yang hilangnya, tapi nanti aja bulan depan. Sobat Home Ministry dimanapun Anda berada, saat ini kita akan masuk dalam sakramen perjamuan kudus. Dan saya persilakan saudara yang ada di rumah untuk bangkit berdiri. Bagi saudara-saudara yang saat ini sudah menyiapkan sarana perjamuan kudus, mohon dipegang. Dan kita akan doakan sama-sama
Di dalam nama Tuhan Yesus saat ini kami mengangkat roti dan anggur ini. Kami kuduskan, kami sucikan di dalam nama Tuhan Yesus menjadi layak digunakan untuk perjamuan kudus ini. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Saudara, dengarkanlah ketetapan perjamuan kudus. Yesus berfirman, "Akulah roti hidup yang telah turun dari sorga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku, ia akan kuberikan untuk hidup dunia." Maka kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak akan mempunyai hidup dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku dan aku hidup oleh Bapa, demikian juga barang siapa yang makan aku akan hidup oleh aku. Inilah roti yang telah turun dari sorga, bukan roti yang dimakan nenek moyangmu dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya." Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya, lalu memberikan kepada murid-muridnya dan berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku." Sesudah itu Tuhan Yesus mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka sambil berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa." Kalau saudara percaya bahwa roti dan anggur ini adalah penyatuan dengan tubuh Tuhan Yesus Kristus, mari kita angkat lebih tinggi dari kepala kita, dan mari kita sama-sama mengaku, dalam nama Tuhan Yesus, saya percaya inilah tubuh dan darah Tuhan Yesus. Kalau saya makan tubuh Tuhan Yesus Kristus dan minum darah Tuhan Yesus, maka saya percaya semua dosa-dosa saya telah diampuni oleh Tuhan. Saya percaya kalau saya makan tubuh Tuhan Yesus dan minum darah Tuhan Yesus, maka semua kutuk telah dipatahkan. Saya percaya kalau saya makan tubuh dan minum darah Tuhan Yesus, maka semua sakit penyakit saya telah disembuhkan. Saya percaya kalau saya makan tubuh Tuhan Yesus dan minum darah Tuhan Yesus, maka saya mendapat bagian dalam tubuh Kristus, dan saya akan diberi tubuh kemuliaan, dan Tuhan akan mengangkat saya ketika Tuhan Yesus datang di awan-awan yang permai untuk menyatu dan bertemu dengan Dia. Saya percaya inilah tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Kita angkat lebih dulu tubuh Tuhan Yesus Kristus dan kita berkata, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus dalam nama Tuhan Yesus. Kita minum darah Tuhan Yesus Kristus dan kita berkata dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita mengucap syukur bersama-sama. Karya besar
Jemaat Tuhan, kita sudah ada di penghujung ibadah kita hari ini. Sebelum kita masuk dalam doa berkat, kami ingin memberitahukan bahwa Home Ministry terus melayani jemaat Tuhan. Dan saat ini kami sudah mengadakan ibadah minggu yang diadakan setiap minggu pertama, minggu ketiga, dan minggu kelima. Dan Sobat Home Ministry, atas nama Gembala Sidang Home Ministry, yaitu Pastor Doni Toisuta, kami mengucapkan terima kasih atas semua partisipasi saudara-saudara, atas semua kehadiran saudara dalam mengikuti ibadah pada hari ini. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Mari angkat kedua belah tanganmu, arahkan hati dan pikiranmu, dan aminkan semua berkat yang diucapkan buatmu. Di dalam nama Tuhan Yesus, diberkatilah hidupmu, diberkatilah keluarga, suami, istri, anak-anak, dan cucu-cucumu. Diberkatilah rumah tempat tinggalmu. Diberkatilah sumber-sumber mata pencarian, pekerjaan, dan karirmu. Diberkatilah tubuh jasmani dan kesehatanmu. Dan diberkatilah pertumbuhan rohanimu. Biarlah semua berkat dari Bapa Sorgawi, Bapa Yahweh namanya, cinta kasih dari Tuhan kita Yeshua HaMashiach, dan persekutuan dengan rohnya yang kudus, menyertai kita semua mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Kita yang percaya diberkati oleh Tuhan dan menerima berkat Tuhan ini. Mari sama-sama kita berkata, amin. Puji Tuhan, ibadah telah selesai. Dan selamat hari Minggu. Bapak Yahweh memberkati kita semua. Shalom.